Let's unbox HP buat konten, HP buat daily, beserta aksesoris-aksesorisnya. Akhirnya aku pegang juga iPhone 17 Pro warna Cosmic Orange dan iPhone Air warna white-nya. Jujur ternyata warnanya kalau di dunia nyata, di aslinya, itu tuh cakep juga sih. Buat warna Cosmic Orange ini nggak sedangdut dan senorak yang aku kira, ternyata malah keren, bold, dan statement banget. Tapi menurut aku, kalau kalian pilih warna ini, kalian tuh bener-bener harus pastiin kalau kalian tuh suka, biar kalian tuh nggak nyesel dan nggak bosan di kemudian hari. Sebenarnya untuk warna paling aman, itu ada di silver karena nggak gampang baret atau nggak gampang kusam. Nah, aku penasaran banget pakai si 17 Pro ini jadi daily driver aku karena banyak banget rumor-rumor bahwa gampang lecet, gampang baret, terus warnanya bisa oksidasi berubah jadi pink. Katanya sih oksidasi ini cuma terjadi di batch-batch awal-awal si iPhone 17 Pro. Dan salah satu penyebab utamanya karena paparan sama sinar UV. Dan kalau iPhone kalian begini kan masih baru, jadi masih ada garansinya dan bisa klaim. Atau malah aku sih pengen ya berubah jadi pink karena warnanya unik banget, ngingetin aku sama Motorola Razr pinknya. Dan seperti yang kalian lihat untuk di 17 Pro itu bagian kameranya itu udah berubah. Dia tuh pakai yang namanya sekarang kamera plato. Nah, plato ini bukan cuma gaya-gayaan doang, tapi dia memang bikin ruang ekstra untuk baterai yang lebih besar dan sistem pendinginan yang lebih bagus. Buat chip, sensor, segala macam itu semua dipindahin ke sini. Jadi di bagian sininya bisa untuk vapor chamber dan juga baterai yang lebih gede. Sebenarnya vapor chamber ini tuh bukan suatu hal yang baru di dunia smartphone, karena udah banyak HP Android lain yang pakai vapor chamber. Cuma kalau di iPhone ini pertama kalinya dan dia tuh disegel pakai laser. Jadi bukan pakai lem. Jadi vapor chamber ini kayak sistem pendingin mini di dalam HP kamu. Di dalamnya itu tuh ada cairan khusus yaitu deionized water yang bakal nguap waktu prosesor mulai panas. Uapnya nyebar ke seluruh body buat mendinginkan. Terus pas udah agak dingin, dia tuh balik lagi jadi cairan. Dan siklus ini tuh berulang muter terus tiap HP panas. Hasilnya, iPhone jadi tetap adem walau dipakai lama, performanya stabil, dan baterai lebih efisien. Kalian sadar gak sih ada garis-garis coretan kayak gini di iPhone kalian? Itu tuh adalah antena guys. Dan kali ini Apple tuh ngasih antenanya bener-bener di sekeliling plato kalian, jadi konektivitasnya itu lebih bagus. Ini tuh jadi antena paling kuat dan stabil dalam sejarah iPhone. Untuk materialnya dia ganti dari titanium ke aluminium. Kalau kata Apple sih biar lebih ringan, performanya lebih kuat dan stabil. Cuma menurut aku sayang sih kenapa diturunin jadi aluminium. Padahal titanium udah bagus dan di seri 16 mereka tuh bener-bener gadang-gadangin banget si titanium itu sebagai material yang amat sangat kuat dan bagus sekali. Chipnya udah A19 Pro. Seperti biasa dengan chip ini performanya makin lebih kencang dan lebih stabil. Tapi itu kan memang setiap upgrade iPhone memang selalu seperti itu dan juga baterainya pasti lebih gede lagi. Untuk kameranya, dia tuh udah 48 megapiksel Pro Fusion Camera. Dan telefotonya atau zoomnya itu bisa up to 8 kali. Jadi buat kalian suka konser, foto-foto, ini udah enak banget. Nah, aku juga ada aksesoris-aksesorisnya. Ini adalah tech woven case-nya. Jadi teksturnya tuh kayak woven gitu atau dirajut. Dan dia udah ada MagSafe juga sama pelindung camera control. Ternyata kalau dipakein casing makin cakep ya guys. Warnanya tuh jadi lebih kalem. Kalau yang ini ada fine woven wallet, teksturnya tuh dia lebih halus karena rajutannya lebih kecil-kecil dan juga dia udah support Find My. Jadi kalau kalian tempelin di belakang HP kalian, itu akan langsung connect ke Find My-nya. Dan kamu bisa masukin up to 3 kartu di sini. Aku suka banget sih orange-orange gini. Kalau iPhone Air yang warna white ini memang basic aja sih, warna yang safe banget. Sebenarnya buat seluruh line up iPhone Air itu warnanya tuh safe banget. Dia ada sky blue, light gold, black dan juga white. Itu tipis banget dan ringan. Cuma 5,6 mm dan 165 gram aja. Seriously, kalian bener-bener harus cobain sih seringan apa dan setipis apa. Kalau misalnya kalian ada kesempatan atau misalnya lagi di mall, terus kalian bisa hands-on si iPhone Air ini, coba deh kalian hands-on. Karena awalnya aku juga ngapain sih iPhone ngeluarin HP yang tipis dan ringan gitu. Tapi ternyata setelah dipegang, feel-nya tuh memang beda dan premium banget. It's like a fine piece of jewelry. Apalagi dia tuh bahannya titanium ya guys, bukan aluminium. Apalagi dia di polish kayak gini.
Bener-bener clean dan shiny banget. Modelnya tuh simple, minimalis, ringan, dan tipis, tapi speknya udah kayak Pro. Karena chipnya tuh udah pakai A19 Pro kayak seri Pro. Untuk kamera, dia pakai 48 megapiksel Fusion System Camera. Jadi bisa ganti-ganti lensa sesuai kebutuhan kamu. Sayangnya dia tuh nggak ada ultra wide, jadi buat kalian para Gen Z atau yang suka Gen Z selfie, tuh kalian nggak bisa pakai ini karena nggak ada 0,5-nya. Tapi buat para Apple enthusiast, iPhone SE ini bener-bener seru dan refreshing. Nah, untuk aksesoris-aksesorisnya, aku ada silicone case dan aku juga ada bumper case dari Apple. Sebenarnya kalau dipakein case atau bumper, sayang sih, jadi premium feel-nya tuh kurang dan jadi nggak setipis aslinya. Kalau aku sih prefer nggak dipakein case karena kuat-kuat aja, dia juga premium banget bahannya dari titanium dan udah di-band test sama Apple, ditaruh beban di tengahnya, terus dia tuh melengkung sedikit, tapi abis itu dia balik lagi ke shape awalnya. Tapi aksesoris yang menurut aku lumayan absurd adalah crossbody strap seharga hampir 1 juta ini. Sebenarnya strapnya sih oke ya, kuat dan juga tebal. Tapi aku kurang suka mekanisme untuk pasangnya karena harus satu-satu kayak gini dan ribet kalau mau lepas pasang. Tapi mau kalian ambil yang 17 Pro, Air, atau 17 Basic, itu semuanya udah pakai layar ProMotion refresh rate 120Hz. Jadi udah nggak ada lagi nih, iPhone mah cuma 60Hz doang. Sekarang semuanya udah 120Hz ya. Dan untuk kamera depannya, akhirnya di-upgrade dari 12 megapiksel ke 18 megapiksel. Sama yang paling seru adalah dual camera, yang kalian bisa rekam depan belakang muka kalian dan juga apa yang lagi kalian lihat. Misalnya kalian lagi nonton konser, kadang-kadang tuh kan pengen ya ngerekam diri sendiri, tapi nggak pengen ketinggalan momen si penyanyinya. Jadi kalian bisa tinggal rekam aja ke depan, terus kalian nyalain dual camera, dan di hasilnya itu akan ada kotak kecil kayak kalian tuh lagi FaceTime. Nah, yang seru untuk kamera depannya itu udah ada center stage camera. Jadi kalau misalnya kalian selfie, terus tiba-tiba ada orang-orang rame yang datang, dia akan pakai AI untuk otomatis gedein area fotonya, jadi semua orang tuh bisa muat. Itu dia unboxing dan sekilas tentang iPhone 17 Pro dan juga iPhone Air. Komen seri 17 favorit kamu dan juga feedback buat aku, biar aku bisa belajar dan improve untuk video selanjutnya. Kalau kalian suka konten seperti ini tentang Apple, tentang gadget dan tech yang dibuat lebih relatable, like dan subscribe di channel aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!